Long di Stock Mania, Mancing. Jangan lupa ya, like, comment, subscriber. Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama kami di podcast Long di Stock. Kali ini bersama saya Waslu dan teman saya Putet sama teman saya Lana. Si Lana nih baru join Long di Stock per hari ini, Deng. Per lama, Deng. Oke, untuk Lana hari ini Welcome to Lana. Welcome to Long di Stock, Lana. Hai, besar Long di Stock. Gimana perasaan Lana untuk pertama kali siaran bareng Long di Stock? Oh, enggak yang pertama dong, Bapak. Oh iya, udah. Tapi kan sekarang kan kamu jadi host sekarang kan? Iya sih, akhirnya sih. Itu gimana sih kalian dulu mau banget gitu loh? Sebenarnya enggak, ya gimana ya, Lan? Ya udah, ceritanya itu karena Wastu kan jayus. Daripada gue Petrus. Ya. Wastu kan jayus, terus butuh sesuatu untuk mengimbangi kejayusan itu, makanya jadi kita dikatakannya Lana. Jadi saya Wastu secara pribadi memohon minta tolong kepada Lana supaya saya nggak terlihat garing-garing amat lah ya. Diimbangkan, tolong diimbangkan. Iya, yaudah kalau gitu abis ini gue bubar abis ini ya. Ya jangan dong. Gak gitu dong. Jangan dong. Di masa-masa kayak gini tuh nyari kerja susah tau. Gitu. Jadi kita pelariannya ke podcast aja. Iya, kita menyibukkan diri ke podcast. Atau bisa dapat duit dari podcast kan. Nah, Lana kemarin kan lamaran di Long di Stock udah kita baca tuh semua CV, semua portofolio udah kami baca. Tapi apakah portofolio dan CV yang Lana buat itu sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja ini? Kayaknya aku pengen tahu sih di dunia kerja ini tuh gimana persiapannya. Kalian tahu nggak? Kita kurang sumber yo memang. Apalagi sekarang masih pandemi gitu kan, pasti kan ada trik-trik khusus, betul nggak? Betul, Bun. Ini kita harus supaya informasinya kita nggak hoax-hoax amat, nggak salah-salah. Mari kita tanyakan kepada yang sudah ahli ya, bagaimana caranya untuk mencari pekerjaan, mempersiapkan segala dokumen dan segala sesuatu yang harus disiapkan kepada orang yang sudah ahlinya. Iya, panggil aja Ustadz ya. Salah, bukan. Kan ya. Aduh, enggak. Ini kita ada expertnya nih. Kita bakal ngundang gestar. Ini pertama kali kayak kita ngundang seseorang yang benar-benar di bidangnya. Sesuai dengan topik kita. Coba kita suruh masuk aja sekarang apa ya? A few minutes later. Halo. Ganteng banget, Bapak. Bapak masih muda gue. Oh, halo Yudi. Halo semuanya, Putet, Lana, Mas Wastu. Manggilnya Mas aja ya? Mbak boleh. Oh, boleh. Mbak Wastu. Boleh. Oke, gimana nih? Sekarang nih kita udah kedatangan tamu, ya kan, tamu setelah sekian lama kita baru siaran lagi. Ini ada Mas Yudit yang bakal jelasin pertanyaan-pertanyaan kita tadi seputar nyari kerja tuh gimana sih pas pandemi ini, kan lagi susah-susahnya tuh, tips and triknya tuh apa gitu loh. Ini kita udah ngundang expertnya di sini. Iya. Semoga kebantu ya. Semoga bisa sih. Semoga CV-nya berarti bagus-bagus. Ya, habis ini gitu bisa ya? lah. Aku mau nanya dong. Apa deh? Nanya apa tuh? Kamu ganteng banget sih. Kenapa kamu ganteng banget? Alhamdulillah. Itu pertanyaannya nih. Wastu mau nanya itu sebenarnya katanya. Saya Yudit sibuk apa? Yudit sekarang kerjanya di mana sih? Ya, sibuknya gini-gini aja lah. Pokoknya lagi WFH juga ya? Lagi WFH juga, karena kan sekarang ya tahu sendiri lah ya, di Jakarta kan lagi PPKM nih. Jadi ya udah kerja di rumah aja. Walaupun di tempat gue ini masuknya yang sektor kritikal ya, karena kan gue kan kerja di salah satu perusahaan makanan ya. Kalau makanan tuh masuknya yang kritikal. Sebenarnya nggak wajib WFH sih, cuman karena dari kebijakannya di kantor gitu ya udah. Aku mau nanya, ini kan tadi kita lagi di awal-awal udah bahas nih, orang teman-teman kita tuh yang nyari kerja tuh banyak kan sekarang. Terus kalau misalnya orang nyari kerja sekarang itu rekrutmennya tuh ada nggak bedanya di masa pandemi dengan sebelum pandemi? Menurut Mas Yudit gimana? Kondisinya sekarang di kantor juga gimana gitu loh, Dit? Kan mungkin kantor beda-beda kali ya? Kalau ngomongin rekrutmen sih, yang jelas
beda banget ya. Apalagi semenjak COVID nih, dari kapan ya? 2020 nggak sih COVID tuh? Betul. Dari mulai pertengahan 2020 itu ya sebenarnya agak susah sih, karena challenge-nya kan kalau kita rekrut selama pandemi kan kita agak riskan buat datengin kandidat ya. Kandidat kan biasanya kita invite untuk datang gitu kan. Cuman selama setahun ini kan udah hampir setahun ya. Ya pastinya agak susah sih. Ya emang sekarang udah banyak media ya, semenjak COVID kan tiba-tiba ada Zoom gitu kan. Ada banyak aplikasi kayak Google Meet, beberapa perusahaan juga pakai. Cuman itu nggak efektif 100% juga gitu loh. Pastinya ada habit baru lah kalau di orang-orang HR ya, khususnya yang di rekrutmen, habit barunya itu gitu. Iya, dibilang susah sih ya susah-susah gampang gitu. Karena kan kita juga butuh kandidat yang emang requirement-nya in physically misalkan gitu kan. Itu kan juga challenge juga buat kita gitu loh. Sedangkan regulasinya ya kita nggak intinya harus protokol ketat lah gitu. Apalagi orang asing masuk kan, susah-susah gampang lah. Terus kalau misalnya fisik banget tuh, terus lo suruh dia berdiri nggak? Mbak berdiri mbak. Mbak berdiri, coba mbak jalan, nengok kanan, nengok kiri. Oh jalan gitu nggak sih? Kayak gitu. Iya, kalau rekrutmennya fisik gitu gimana? Ke model. Ya by the way, itu juga juga pernah juga itu kita kayak gitu. Cuma nggak yang sampai 100% harus berdiri gitu-gitu. Enggak sih, kita paling lebih tanya kayak, kan di situ kan kelihatan beratnya berapa, terus tingginya berapa. Apalagi tahu kita proporsional gitu ya. Kan? Iya. Jangan-jangan dia gitu loh. Ya pokoknya kita lebih susah sih, karena kalau kita interview kan kita bisa langsung lihat body language-nya, terus secara komunikasinya juga kita bisa lihat kan. Nggak, terus kayak pertama awalnya kalau screening CV menurut Yudit penting nggak sih? Maksudnya kayak lu lihat apa sih di CV itu biasanya yang paling penting poin-poinnya? Gitu. Poin yang paling penting apa sih di CV? Entah mungkin dari experience-nya atau dari model CV-nya, ada bunga-bunganya, ada mana? Apa gimana gue nggak ngerti. Fotonya kali ya, foto mungkin foto. Iya, fotonya pas SD, iya kan? Background merah ya. Ya, sebenarnya kalau CV itu bukan jadi hal yang mandatori banget ya. Memang kita kan emang harus ngelihat juga dari CV-nya kan. Cuman kan ya ngelihat skill-nya juga gitu loh. Kalau ibaratnya gini deh, kalau kita ngerekrut misalkan security gitu ya, kan nggak perlu yang harus warnanya yang match up banget gitu loh, yang warnanya ngejreng banget gitu. Pink. Iya, maksudnya tergantung juga gitu loh. Kesel banget. Atau kita kan ngerekrut misalkan staff biasa gitu ya, mesti yang leveling staff gitu. Yang pasti kalau CV itu subjektif lah. Percuma CV lo bagus tapi skill yang lo punya nggak sesuai sama requirement kita gitu loh. Makanya ada yang namanya interview. Tapi buat Mas Yudit pribadi gitu. Ngaruh nggak itu tingkat kebagusan CV itu? Kalau di perusahaan gua, jujur aja, ini gua ngomong bukan personal ya, secara perusahaan. Iya, oke. Itu cuman ya 60-70% lah. Kalau dari background edukasi juga, maksud gue kayak kan biasanya ada stereotip perusahaan-perusahaan kan yang biasanya, ngelihat dari universitas mana nih, kayak gitu. Ini masuk top 10 nggak, gitu. Kayak gitu kan. Nah itu ngaruh nggak sih di perusahaan lo? Kalau di perusahaan gue sih, itu juga jadi pengaruh ya. Maksudnya ada beberapa user yang memang pengennya kampus ini gitu. Ya sebenarnya itu juga penting sih, tapi nggak menjamin juga. Maksudnya lo dari kampus-kampus yang bagus, itu ngejamin lo bisa masuk juga. Kan ada screening juga di situ. Lo psikotes, lo interview HR, sampai lo kayak interview user gitu loh. Kalau itu sih nggak terlalu itu banget. Cuman dibilang penting juga, gue nggak bisa bilang itu penting juga gitu loh. Karena banyak juga case-case yang, wah ternyata nih dari kampus gede nih, ternyata pas maju ke user, di kita udah lolos nih. Begitu maju ke user, ternyata nggak recommended gitu loh. Jadi ya 50-50 lah kalau kayak gitu. Berarti nggak ngejamin ya. Tapi banyak sih kayak teman-teman gue tuh banyak yang kayak pada minder gitu loh. Karena dia dari perusahaan swasta, terus mama-mama kerja kok ya gitu kan, saingannya kan negeri-negeri kan kayak UI, UGM, Undip gitu kan. Pasti mereka udah minder duluan gitu loh buat daftar. Nah itu. Nah. Kalau buat gue sih nggak usah minder lah. Toh juga di tempat gue juga banyak
yang dari universitas yang bukan top juga gitu loh. Yang penting kalau sekarang itu kalau di swasta ya, nih gue ngasih tahu aja ya. Yang penting experience-nya aja gitu loh. Maksudnya kayak apa sih yang lo bisa jual gitu loh. Apalagi sekarang yang fresh graduate nih, lo percuma nih kalau gue bilang requirement IPK itu penting memang menurut gue. Cuman yang udah gue lihat sekarang itu ya dia selama di kampus ya ngapain gitu. Percuma lu nilai cum laude tapi lu nggak ada experience. At least lu punya pengalaman di organisasi, lu pernah magang di mana, itu penting banget. Organisasi berarti penting ya? Sebenarnya Iya jadi dong, basic gitu. penting banget. Iya, Maksud gue lo dari kampus manapun IPK lu cum laude, ujung-ujungnya itu CV lo cuma taruh di berkas doang, nggak diapa-apain. Jadi soft skill tuh perlu ya intinya. Soft skill tuh perlu. Iya Jadi dong. cuma nilai doang, soft skill juga perlu. Iya, itu gue setuju banget tuh, setuju banget. Tapi kalau misalnya soft skill itu di dalam CV mendingan satu atau banyak. Karena kan orang biasanya ada yang ikut satu organisasi tapi bagus banget. Ada orang ikut banyak organisasi tapi dia cuma ikut-ikutan doang, cuma kayak staff jadi staff gitu-gitu doang kayak biasa aja. Nah itu bagaimana Mas Yudit membedakan satu tapi serius atau ikut lima tapi padahal cuma nompleng nama doang di organisasi tersebut selama kuliah? Nah ini menarik nih pertanyaannya nih, karena sering gue tanya juga nih. karena gini, kalau lo ikut organisasi pasti kan lu punya jabatan di situ kan. Nah sebenarnya kenapa gue bilang menarik, maksud gue, even lu jadi ketua organisasi di kampus misalkan. Ini ngomongin kandidat yang fresh grade ya. Kayak lu mau jadi ketua, misalnya lu ketua himpunan atau apapun gitu. Tapi pasti kita ujung-ujungnya bakal nanya, lu jadi ketua tuh lu ngapain gitu? Apa sih yang lu kerjain? Apa jangan-jangan lu jadi ketua tuh cuman karena lu punya masa terus jadi ketua gitu, kerjanya nggak ada. Paling nggak kan kenapa di setiap experience itu ada yang namanya achievement. Lo jadi apa di kampus? Lo pernah ngapain gitu? Iya, lo pernah jadi apa benar-benar? Nah itu maksudnya, intinya ke situ. Lo pernah ngapain sih? Mungkin lo yang pernah interview, mungkin lo sering denger ya kayak ketika lo ngejabat itu ada nggak pencapaian terbesar lo tuh apa gitu? Dan kenapa lo bisa mencapai pencapaian lo itu. Gitu juga sebaliknya, lo pernah nggak ngalamin kegagalan selama lo pegang tuh jabatan itu gitu loh. Kalau pernah, kenapa? Setelah itu lo cara nyelesainnya gimana sih gitu loh. Yang kita nilai itu sebenarnya cara dia untuk berorganisasi aja. Karena kan yang namanya di perusahaan itu kan culture-nya beda ya sama di kampus ya. Betul. Kalau di perusahaan gue jujur itu jadi nilai yang plus aja gitu loh. Dan tadi pertanyaannya bagus tuh, apa semuanya dimasukin? Kalau menurut gue sih cukup highlight-nya aja. Misalkan nih, lo bisa dibilang karyawan yang kutu loncat nih. Lo setahun pindah gitu ya. Ya lo cukup tulis dari yang terakhirnya aja. Misalnya lo, kan banyak nih yang nulis dari awal dia kerja nih. Kalau di tempat gue itu, suggest-nya ya lo highlight yang terbaru aja dulu, yang update dulu. Dan itu lo nggak perlu tulis semuanya, karena kita nggak akan baca juga. Iya, saya banyak sih. Maksudnya gue dapat dari teman-teman gitu kan, mereka tuh suka pindah-pindah gitu. Jadi misalkan udah selesai probation 3 bulan, nggak cocok, terus dia pindah nyari kerjaan lain, kayak gitu-gitu. Nah itu sebenarnya nggak usah ditulis kali ya berarti ya. Di yang benar-benar terakhir lo kerja aja di mana gitu. Ya seenggaknya kalau lo masukin, walaupun cuma berapa bulan, seenggaknya lo punya value aja di situ gitu. Percuma lo kerja misalnya 6 bulan gitu, terus lo nggak ada apa-apa ya buat apa gitu loh. Berarti menurut lo, Dit, kalau misalnya dia cuma 6 bulan atau 3 bulan, tapi dia udah pernah, misalnya dia udah banyak achievement-nya gitu loh, itu menurut lo berarti worth it buat dimasukin ke CV? Menurut gue ya worth it banget. Kalau lo merasa itu senjata lo yang, maksudnya gini, kalau bahasa kasarnya kan kalau kita mau interview, kita mau rekrutmen itu kan, kita ngejual diri nih, dalam tanda kutip jual diri itu, lo punya apa sih? Lo bisa apa sih gitu loh. Kalau lo merasa lo 6 bulan itu lo punya value di perusahaan lo, ya lo tunjukin, lo highlight di situ di CV lo itu gitu loh. Apalagi buat orang yang ini ya, kalau zaman sekarang kan kayaknya di beberapa perusahaan tuh turnover-nya tinggi ya. Jadi kayak lo baru rekrut setahun udah resign. Lo baru rekrut setahun udah resign. Itu yang bikin pusing tuh. Lo udah gua capek-capek, gua kasih budget nih, setahunnya lo resign. Damn. Jadi apalagi nih kita udah oke nih sama. Tapi kalau mau resign gitu alasannya apa biasanya, Mas? Ya kalau resign ya klasik lah, keterima di tempat lain lah atau apalah, itu yang ketawa-tawa tuh pasti tahu tuh.
Dan Lana abis ini pengangguran, jangan selalu tahu. Dan saya yang lama, hai. Tapi Kalau pas resign gini, pas pandemi gini tuh, menurut lu gimana, resikonya tinggi nggak? Kalau berkaca pada Lana nih, Lana kan lagi pandemi gini nih, dia resign. Gimana tuh? Kalau menurut gue pribadi sebenarnya agak riskan ya. Kalau misalkan lo resign di waktu yang sekarang nih. Karena jujur, kalau kita ngomongin di swasta ya, swasta tuh perusahaan-perusahaan agak ngeri juga gitu. Karena gue juga punya teman yang di HR di food and beverage company juga, ada yang di startup juga. Intinya mereka pun juga sama, masih agak riskan juga untuk ngerekrut juga gitu loh. Karena kan pandemi ini sebenarnya lo ngerekrut tuh pakai duit loh. Jadi kalau perusahaan lo lagi turun juga, industrinya lagi turun juga kan mikir 2 kali mau ngerekrut. Kecuali lo udah benar-benar mantap, oh ini perusahaan yang mau gue tempatin ini emang worth it nih kalau gue ninggalin ke kerjaan gue sebelumnya gitu loh. Terus Mas Didit pernah meleset nggak Mas memprediksi orang kayaknya bagus nih dari segala aspek, dari segi bagus, dari skill bagus, wawancara bagus, ganteng, bohai gitu. Tapi setelah masuk nggak bohai, ngapain nyari bohai juga sih. Ternyata kepribadiannya ganti gitu, nggak ketahuan pas profesi. Tiba-tiba zong gitu, maksudnya ya kan ada orang yang kayak poker face gitu ketika lagi interview, manis banget. Pasti ya nggak kan? sih kalau poker face? Kelihatan, nggak, lu bisa nggak sih menilai orang gitu? Kan HR harusnya bisa sih, dari cara dia ngomong, gestur tubuh, segala macam kan kelihatan tuh, pasti lu belajar lah, lu ngerti lah mungkin ilmunya. Itu gimana? Ya kalau meleset banget sih enggak ya, karena kan yang namanya kita rekrutmen kan ada banyak tesnya tuh, dari mulai soft skill-nya, technical skill-nya. Biasanya kan kalau kita kan screening awal tuh psikotes kan, dan psikotes itu kita nggak semuanya kita kasih. Ada beberapa posisi yang, oh alat ini nggak perlu nih, oh alat ini nggak perlu nih. Kita misalkan nggak perlu pakai Papi Caustic atau Pauli, yaudah kita misalkan yang Sevit aja lah, yang kepribadian aja lah gitu kan. Setelah itu ya udah, paling kita bisa taunya kalau misalkan dia kita undang untuk datang, misalkan kita datang. Oke. Pernah nggak? Jadi berarti secara umum ya, nggak hanya Pak Doni. Yang kemarin misalnya pernah nggak dapat komplain dari user atau dari divisi itu? Pernah komplain loh. Mas Didit kok kamu ngerekrutnya nggak gini sih nggak beres. Ternyata bocahnya begini nih, nggak bisa kerja gitu kan. Pernah dapat komplain nggak? Ya kalau banyak ya. Kok ketawa Dit? Banyak ya. Karyawan gue tuh ribuan, pasti ada lah yang kayak gitu. Jadi ya kayak zong gitu, ternyata orangnya begini. Gimana sih gitu? Lo bisa diem nggak? Gue nyari capek gitu. Gila lo. Ya jujur kalau ditanya ada atau enggak, ada. Dibilang banyak atau enggak, ya banyak juga. Oke, kita undang habis ini. Habis ini kita undang ya. Ada Pak Sabto nih yang mau join sama kita. Dari divisi apa? Dari divisi. Kayak teknisi deh ini deh. Oh, teknisi ya? Waduh, mati gue. Oh, berarti pernah dikomplain sama divisi itu, jangan-jangan. Iya, sebenarnya familiar ya gitu ya. Ya intinya kalau gitu mah pasti ada lah yang melenceng gitu. Karena kalau kita ngomongin cocok atau enggak kan, tiap perusahaan kan punya culture ya. Maksudnya lo nggak bisa nyamain culture perusahaan lo yang dulu sama yang sekarang gitu. Banyak juga user-user gue yang komplain sampai akhirnya probation nggak lanjut. Padahal menurut kita oke loh, secara capability juga bagus, experience-nya juga oke gitu. Tapi dia ternyata nggak bisa kerja gitu. Ya nggak bisa ada di culture kita, intinya gitu. Kan budayanya beda-beda ya. Bisa kerja lah ya, pokoknya dia gitu lah ya. Iya menurut usernya sih gitu. Dia nyari aman dia, nyari banyak orang Ted. Nyari aman, dia jawabannya nyari aman. Iya takut kampret. Tapi kan gue nggak disebutin nih gue kerja di mana kan. Iya. Tapi abis ini kita sebutin abis ini di description box kita sebutin. Tenang aja, kita abis ini sebutin semuanya. Kita buka. Jadi public enemy gue. Oh iya Dit, itu kan sekarang banyak orang main LinkedIn kan. Kayak jujur sebenarnya gue juga nyari-nyari dari LinkedIn gitu loh. Kayak kadang tuh orang tuh udah jelas gitu. Tinggal gue search aja recruiter di mana misalnya gitu. Itu kan keluar semua kan. Kayak HR-nya pada keluar semua. Terus kita tuh bisa kayak langsung buat DM dia gitu loh. Kalau Yudit sendiri nyari di LinkedIn nggak sih atau gimana? Nah ini bagus juga nih pertanyaannya nih. LinkedIn misalnya ya itu kan ibaratnya media ya, kayak LinkedIn, Jobstreet, JobsDB, terus sekarang udah banyak kayak misalkan Glints or anything. Intinya media yang
kita perusahaan bisa bayar mereka gitu loh untuk cari kandidat yang mau masuk gitu. Kalau dibilang penting, jelas penting. Apalagi sekarang kita udah nggak terima CV yang hard copy ya, karena kita kalau di perusahaan gue tuh lo mau nge-apply ya, lo masuk website, lo input di situ, nanti langsung jadi e-CV sebutannya. Jadi kita udah nggak terima CV-CV yang ya mungkin zamannya udah berubah ya. Kalau dulu kan bahkan lo bisa download aplikasi CV gitu ya, kita tinggal ketik, tiba-tiba jreng jadi CV lo bagus gitu. Aduh, Sekarang perlu kita bayar, udah tinggal input gitu. Kalau pertanyaannya LinkedIn, Berarti nggak ada amplop coklat yang segini datang ke kantor. Jangan curhat, ada Wastu. beberapa lembar Jangan itu. curhat. Dulu kan kamu daftar jadi driver nggak perlu diceritain. Oh ya, oke. Susah. Udah. ya intinya Dulu yang aku masih yang pakai penting amplop itu- coklat. Pengalaman aja. Kamu dulu ngeprint aja ngutang kan tuh, udah lah. Nggak boleh gitu tuh. Udah tuh. Dilupa, udah nggak usah diinget-inget lah. Berarti kayak sekarang itu kalau kamu tuh lebih ke masuk ke website aja, nggak yang nyari lewat LinkedIn gitu ya, Dit ya? Kalau untuk perusahaan gue jelas kita nyarinya nggak di situ 100% sih, karena kalau beberapa perusahaan gede itu dia udah punya website sendiri, jadi kita bikin account di situ, terus kita cari vacancy di situ. Kalau yang requirement-nya oke ya kita tinggal klik aja apply gitu. Tips and trick gimana sih buat teman-teman kita yang lagi susah nyari kerjaan di masa pandemi ini tuh harus gimana gitu loh. Mungkin ada tips and triknya. Coba gimana tuh Mas Yudit? Ya kalau tipsnya sih kalau dari gue ya, kalau masa pandemi gini ya buat lo yang pengen cabut, pengen pindah, mending mikirnya kalau dulu ya cuma mikir sekali dua kali. Kalau sekarang kayaknya lo harus mikir berkali-kali ya, karena kayak yang gue ceritain tadi, lo cabut terus lo probation dan user lo nggak oke, sampai akhirnya ya lo nggak lanjut gitu loh. Jadi yang penting sih sekarang kalau lo merasa punya value yang bagus ya lo bisa jual itulah. Kalau lo sekarang masih kerja, alhamdulillahnya misalkan lo masih pada kerja nih, apalagi lo udah statusnya permanen nih, better jangan cabut dulu gitu loh. Karena sekarang buat masuk ke permanen tuh agak susah loh. Jadi ya kalau lo bisa stay dulu lah. Kalau yang buat baru mau nge-apply, ya saran gue banyak-banyak sabar aja deh. Nggak kayak kurang ya jawabannya, kita nggak puas ya. Jadi sabar aja deh. Cuma disuruh sabar. Ya intinya jangan misalkan lo cuman nge-apply di satu tempat doang. Semuanya di-apply gitu. Apalagi sekarang zaman udah canggih ya. Maksudnya lo nggak perlu ke satu tempat atau ke tempat lainnya gitu. Lo tinggal klik-klik aja gitu. Lo tinggal bikin CV, convert PDF, ada lowongan yang oke ya lo apply gitu. Ya semangat aja nih buat yang denger mungkin ya, yang apalagi yang generasi COVID nih. Kasihan banget. Karena kasihan loh, jujur loh, kasihan banget loh. Maksudnya kayak rekrutmen lagi gini ya kan, perusahaan-perusahaan juga lagi pada lesu, mau ngerekrut juga mikir 2 kali, orang kontrak juga nggak dilanjut karena perusahaannya juga lagi susah gitu kan. Susah. Jadi ya intinya harus banyak-banyak itulah apply, dan nggak cuma di satu website ya, di website. Oke, yang baik. lain gitu. Terima kasih Mas Yudit atas pesan-pesannya. Buat para pendengar nih, kalian semua dengerin baik-baik ya cerita-cerita ini. Buat yang udah punya pekerjaan, kalian harus bersyukur dengan pekerjaan yang sedang kalian jalankan. Sambat-sambatnya dikurangin dulu. Buat yang punya partner yang tidak cocok, dicocok-cocokin dulu. Betul, ya kan? sabar-sabarin deh ya Allah. Untuk teman-teman yang masih mau nyari kerja, kata Mas Yudi, sabar dulu. Jangan menyerah untuk segera apply ke website itu. Kalau udah rezeki pasti akan ada orang-orang Mas Yudi itu yang baca CV kalian, terus melihat organisasinya ya. Nanti kita kasih emailnya Yudit kok kalau mau ya. Jangan kasih. Oke, kami rasa cukup segitu Mas Yudit. Terima kasih. Thank you Yudit. Thank you. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata di antara kami, terutama Butet sama Lana ya. Main ke LDT ya. Terima kasih buat Butet, terima kasih Lana, terima kasih Mas Yudit, terima kasih pendengar setia yang sudah berbagi di sini. Buat teman-teman yang minta masukan lagi atau tanya-tanya, silakan di komen di bawah. Nanti akan coba kita tanyakan ke Mas Yudit lagi pertanyaan-pertanyaan susulannya, dan kami jawab. Nanti ada part 2 siapa tahu. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share, dan jangan lupa follow sosial media kami. Panjangan ya closingnya ya.
Bisa. Gak share Sekali juga, lagi. share. Share. Pakai iya ya share. Oke, Terima kasih Mas thank Yudit you. sekali lagi. Ya, thank you banget, Semoga ya. kita bisa ketemu lagi di episode-episode berikutnya dengan topik yang lain yang lebih Amin, seru. amin. Kayaknya Putet sama Lana betah kok ngobrol sama Mas Yudit ini. Kalau aku lihat dari ekspresi mereka. Ya, Udah, sehat-sehat ya thank semuanya. you. Sampai Ya. jumpa Thank you. semuanya. Stay Sehat safe. selalu. Sehat selalu. Dadah.